Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudara jamaah, saya akan meneruskan nasihat tentang apa tadi? Perjalanan akhirat. Kira-kira semua nyatet apa enggak ini? Kira-kira kejaba sing ora iso nyatet, mboten napa-napa gitu. Soalnya kalau belajar itu kan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah pengajar. Jadi kalau belajar itu disiap untuk bisa ngajar. Jadilah pengajar. Atau orang yang belajar. Atau orang yang mendengar. Yang nggak bisa belajar, nggak bisa nulis, mendengar. Atau nggak bisa dengar, nggak paham, tapi muhibban. Jangan menjadi orang yang kelima. Nggak ngajar, nggak belajar, tidak mau mendengar dan tidak suka. Nanti kamu akan menjadi orang yang rusak. Jadi nulis lebih baik. Umpama nggak bisa nulis tidak apa-apa. Saya doain donol paring barokah. Tapi yang bisa nulis nuliso, nggih? Nuliso. Sekarang tadi saya membahas masalah masih di Yaumiddin ya. Hari pembalasan nggih. Yang 7 apa? 7 orang yang mendapatkan payung di sisi Allah. Moga-moga Allah paling barokah. Sejamaah pada Yaumiddin ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Kalau kiamat itu, kiamat pertama itu robohnya semua makhluk Allah kecuali pembawa arasy. Ya toh? Kiamat kedua bangkit. Bangkit dari kubur. Itulah mulainya Yaumuddin. Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Di hari pembalasan saudara jamaah kita harus hati-hati. Jangan menganiaya binatang-binatang, jangan menganiaya orang, jangan mencuri. Oke? Terus kalau di kuburannya nggak selamat, di Yaumiddin pembalasannya lebih berat saudara. Orang yang suka ngerasani, orang yang suka adu domba itu di Yaumiddin ini pembalasannya lebih kejam lagi daripada di kubur. Ya, yang bisa selamat itu ya salah satunya 7 orang itu. Ada sebagian hadis tapi saya tidak tahu ininya ya, menerangkan bahwa orang yang korban itu nanti akan naik korbannya di hari pembalasan ini. Jadi kemana-mana dia tidak jalan kaki, tapi dengan korbannya. Tapi saya tidak tahu, masih belum jelas hadisnya. Yang jelas banyak kemudahan tapi juga banyak kesulitan di Yaumiddin. Dan lamanya 50.000 tahun. Gak bisa dibayangkan saudara. Setelahnya saudara jamaah ini adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini kalau di surat Rahman yang kita baca tadi adalah bunyinya itu apa sih itu? Dilalek no. Yursalu alai sing nuhasu fala tantasiron. Yursalu alaikum asyhadu. Yursalu alaikum asyhadu wa nuhasu fala tantasiron. Ar-Rahman ya. Ar-Rahman yang tadi loh. La tanfuduna illa bisultan. Fa bi ayyi rabbikum tukadziban. Yursalu alaikum asyhadu wa nuhasun fala tantasirun. Fa bi ayyi ala'i rabbikum. Maksudnya itu sejamaah kita nanti itu oleh Allah dijanjikan kan dikumpulkan. Kan akan dikumpulkan. Lah dikumpulkan ini Yaumul Mahsyar sejamaah. Mulai Yaumul Mahsyar ini juga bisa disebut Yaumul Fasl. Ya. Ini di sini pentingnya berjamaah
ilmu mangkul berisnad mutasil. Di sini ini nanti saudara jamaah. Di sini ini Yaumul Mahsyar itu ya, diperhatikan betul nih saudara. Yaumul Mahsyar itu Allah juga menyebutnya Yaumul Fasl. Setiap nabi berkumpul dengan umatnya sendiri-sendiri. Setiap pemimpin, setiap orang menunggu pemimpinnya sendiri-sendiri, menunggu golongannya sendiri-sendiri, menuju zamannya sendiri-sendiri. Dan di Quran Allah berfirman, yaumana da'u kulla unasim bi imamihim. Saudara jamaah, di Yaumul Mahsyar ini saya sebut tadi itu hari eliminasi, hari penyisihan. Karena apa saudara jamaah? Di Yaumul Mahsyar ini akan ada orang na'udzubillah min dzalik yang masuk neraka tanpa dihisab. Tetapi juga ada orang yang masuk surga tanpa dihisab juga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang belakang itu tadi saja, men. Kalau ingin masuk surga tanpa dihisab saudara jamaah, banyaklah pasrah kepada Allah. Jangan dukun-dukunan, jangan burung-burungan, jangan su-suan yang syirik. Banyaklah pasrah kepada Allah. Jamaah ya, ini penting sekali di Yaumul Mahsyar ini. Setiap orang itu ya, coba banyak di Quran, di hadis Abu Yaumul Qiyamah itu ya. Ada orang itu ditanya oleh Allah, Tuhanmu siapa? Kamu nunggu siapa? Tuhan saya matahari ya Allah. Mas, Tuhan saya matahari, dia nggak tahu ya Allah. Tuhan saya matahari. Ya tunggu Tuhanmu, matahari datang. Ini Yaumul Mahsyar saudara. Langsung orang itu digiring ke neraka, nggak pakai dihisap, nggak ada hisapan. Terus ada orang lagi sejamaah, Tuhanmu siapa? Bulan. Tunggu bulan. Tuhanmu siapa? Semua yang bertuhan itu ada yang Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah. Terus Allah nampak, kan ada itu kan? Allah nampak, mereka nggak kenal. Terus Allah menampak kepada yang mereka kenal. Terus nabimu mana? Apa yang kamu andalkan? Nggak ada. Sampai-sampai saudara jamaah ada yang mengaku Tuhan saya Allah dan kenal Nabi saya Muhammad dengan pimpinannya ini. Dengan pimpinannya. Coba di kitab Shalah itu loh. Datang gembruduk. Mau masuk surga itu lalu dihalau sak grup itu. Mau minum telaga Kautsar tuh, dihalau. Dihalau lalu langsung dimasukin neraka, enggak dihisap. Nabi Muhammad bilang, ummati, ya Allah itu tadi udah nunggu saya lama. Itu tadi udah nunggu lama kok sekarang dihalau. Apa jawab Nabi? Apa jawabnya Allah? Innaka la ta'lamu ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat setelah kamu. Yang paling mengerikan lagi saudara jamaah ya, yang paling mengerikan lagi itu adalah di surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu Allah bilang wa barazu lillahi jami'a. Wa barazu lillahi jami'an. Faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fal antum mu'nuna 'anna min adzabillahi min syai' qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum wa akhlaftukum wa ma kana 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adzabun nar inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Sejamaah di Yaumul Mahsyar ini ada besok ya segolongan orang yang ngaku Islam, ngaku iman. Kalau zaman dulu yang ngaku Islamnya Yahudi, Islamnya ngaku ya dengan nabinya, dengan ini yang menungguin seperti yang tadi itu. Tapi sak pimpinannya semua gembruduk, nggak ada dihisap, langsung masuk neraka. Bukan surat Ibrahim saja mah, langsung masuk neraka. Terus yang pengikut-pengikutnya ngomong, hei para pemimpin, hei para guru, saya kan ikut kamu dulu, kok sekarang di neraka ini gimana? Mbok diringankan sedikit saja siksa Allah ini. Apa jawab guru-gurunya, pemimpin-pemimpinnya? Lau hadanallah lahadainakum.
Sawaun alaina ajazina am sabarna malana mim mahis. Seandainya saya dapat petunjuk, ya kamu akan masuk surga. Sekarang nggak bisa. Kita nangis, kita diam, kita sabar tempat kita di neraka ini. Terus ayat berikutnya menerangkan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkata syaitan ketika perkara sudah diputuskan, yang neraka pantas masuk neraka, yang surga pantas masuk surga. Syaitan, ya, syaitan itu nama julukan, okay? Ini ditulis ini, okay? Syaitan ialah nama perbuatan. Syaitan adalah nama perbuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia atau jin. Syaitan itu adalah nama perbuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia atau jin yang kerjaannya ngajakin orang masuk neraka. Itu syaitan. Syaitan ialah nama julukan yang diberikan oleh Allah kepada manusia atau jin yang kerjaannya ngajakin orang kemana? Masuk neraka. Itu yang disebut syaitan. Jadi syaitan itu saudara jamaah, kalau di Qur'annya itu bunyinya syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawli ghurura. Eling napa mboten iki, Lur? Paling tahu krungu to. Jadi syayatinal jinni wal ins. Manusia itu bisa menjadi syaitan, jin juga bisa menjadi syaitan yang kerjaannya ngajakin orang masuk neraka, itu syaitan. Jadi syaitan, wih, enak syaitan. Ayo terus gendruwo barang ini. Enggak bisa setan itu ya kadang bisa setan kepala hitam juga ada, Saudara. Kepala putih juga ada. Jadi setan itu manusia atau jin yang kerjaannya ngajakin orang masuk neraka, itu syaitan. Nah, oke. Setan itu ngomong kepada orang-orang yang diajak masuk neraka itu. Ngomongnya begini. Allah dulu itu janji kamu dengan janji benar. Saya nggak punya dalil, saya ajak terus kamu mau gitu aja. Saya nggak punya dalil. Wa makana liya alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Kamu saya ajak terus kamu mau, padahal saya nggak punya dalil. Sekarang kita sama-sama di neraka, jangan celah saya, celah dirimu sendiri. Kenapa kamu begitu goblok mengikuti saya untuk masuk neraka ini? Coba saudara jamaah, udah di neraka, diolok-olok. Halo? Are you with me? Yes. Saya jamaah nggih? Yaumul Mahsyar, saya ulangi lagi. Ini betul-betul hari penyisihan. Yaumul Mahsyar ini betul-betul hari penyisihan. Orang nanti yang dihisab oleh Allah, saudara jamaah, hanya orang-orang yang pantas dihisab. Hanya orang-orang yang pantas dihisab oleh Allah, yang memenuhi syarat hisaban, yaitu menjumpai nabinya, menjumpai imamnya, dan menjumpai Tuhannya. Di sini saudara jamaah pentingnya berjamaah. Pentingnya seseorang itu mengerjakan jamaah. Mas Soleh, seseorang berdiri. Ayo ngata kali, ini ada. Senggrongnya, kayak mana senggrong? Perhatikan ini saudara jamaah ya. Ada berenil ya? Gak usah bengok-bengok, kita mundur ini. Saya tanya ya, Mas ini siapa jenengmu? Wis rapi apa gurung? Dereng. Kong kalau bareng jodoh sing barokah. Amin. Mas, siapa imamnya? Imamnya siapa? Bapak Haji. Good. Terus kalau Allah memanggil nanti setiap orang itu saudara jamaah,
yud'a bi asma'ihi wa abaih. Orang itu dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Ngoten nggih? Bin sinten? Bin. Kalau ditanya di hari kiamat siapa imamnya? Bapak Haji. Oke. Sekarang saumpama Mas datang ke Pak Haji, kira-kira Bapak Imam kita itu kenal nggak dengan sampean? Loh, jawab jujur, jawab. Kenal. Kenal. Kalau kenal, kira-kira Bapak Imam Haji itu mengetahui nggak kegiatannya Mas hari-hari, keaktifannya dalam jamaah, ketertibannya, ketaatannya, kegiatannya? Mengerti. Bagaimana mengertinya? Pada hari kiamat. Hah? Pada hari kiamat. Iya. Karena beliau adalah imam saya. Bapak Imam menyaksikan sambung kamu. Bapak Imam kita, Bapak Imam ngerti sambungnya Mas? Enggak. Menyaksikan enggak? Tidak. Tidak. Saudara jamaah, imam yang dibaiat Haji diaku oleh Mas sebagai imam yang dibaiat. Beliau mau menerima Mas menjadi jamaah saya yang taat, tertib, sambung, tapi beliau tidak melihat Mas, tidak melihat hari-harinya Mas. Kira-kira siapa Mas yang menyaksikan keaktifan sampean? Imam kelompok. Siapa imam kelompoknya? Bapak Haji. Pak Haji nyaksiin nggak sampean? Tidak, karena sakit. Yang menyaksikan Bapak Haji. Terus sekarang Pak, sampean datang kepada Bapak Imam dengan Pak, kira-kira Pak membawa sampean ke Bapak Imam. Bapak Imam tahu nggak kegiatannya Pak? Bapak Imam Haji Nur, ya Haji ya. Lo kira-kira jangan takut salah, ha? Kegiatannya nggak tahu kegiatannya. Nggak tahu. Terus kira-kira kalau Bapak Imam didatangi oleh Pak sebagai wakil imam kelompok menyaksikan sak jamaahnya, membawa jamaahnya ke Bapak Imam, ya toh? Kira-kira siapa? Kira-kira Bapak Imam kan nggak tahu kegiatannya Pak, hari-harinya, keaktifannya kan nggak tahu. Siapa yang dibawa Pak untuk datang ke Bapak Imam? Wakilnya. Wakilnya siapa? Oh, yang dibawa ke sana Bapak Haji. That's good. Saya jamaah, Pak Haji ini yang akan bawa jamaah. Tetapi Pak perlu orang yang menyaksikan keaktifan sampean. Perlu menyaksikan keaktifan sampean di kelompok, di desa, di daerah, keaktifan sampean mengaji, sambung. Saudara jamaah ya, sabar ya, berdiri ya. Nabi bilang as-sultanu dzillullahi fil ard. Imam itu adalah naungan Allah di bumi. Man akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Imam itu adalah naungan Allah di bumi. Siapa yang memuliakan imam dimuliakan oleh Allah. Siapa yang menjatuhkan imam dijatuhkan oleh Allah. Itu imam yang sampaikan beat sak wakil-wakilnya sampai ke bawah. Jadi sampean jangan meremehkan mentang-mentang wakil imam kelompok,
Sama sekali jangan meremehkan. Karena apa? Sampean memerlukan orang-orang itu di hari kiamat. Nggak bisa ngomong menurut mulutnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok itu orang nggak bisa ngomong, misalnya ini karena saudaranya, familynya, oh ini waktu sekali ya Allah, ora iso. Ora iso. Jadi untuk bisa dihisab saudara jamaah, sampean udah mengaku kepada Allah, saya punya imam ya Allah, imam saya Haji sama datang, saya nggak tahu kamu siapa. Oh saya kenal kamu tapi saya nggak tahu kegiatanmu gimana. Siapa saksimu? Ya imam kelompoknya. Siapa saksinya lagi imam kelompoknya? Yang menyaksikan imam kelompok ini aktif atau tidak? Imam atasnya sampai ke bapak imam. Setelah sampai di bapak imam, dari jamaah, terus bapak imam kita membawa jamaahnya sak dunia ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Nabi ngerti nggak kalau yang dikerjakan oleh bapak imam kita itu adalah sunnahnya beliau, sunnahnya Nabi? Mas? Tidak. Sejamaah, kalau bapak imam kita Haji Nur Hasan, Haji yang sekarang Haji datang membawa kita ke sana, Nabi pun tidak tahu apakah imam kita ini menjalankan jamaah murni sesuai Quran hadis, sesuai mangkul dari Nabi. Nabi juga nggak tahu. Nabi perlu saksi. Apakah betul keamiran Haji itu menjalankan sunnahnya? Siapa saksinya kira-kira saudara jamaah yang bisa membawa keimaman kita sampai ke Nabi? Siapa saudara jamaah? Guru-gurunya bapak imam kita, ilmu mangkul yang akan membawa ke Nabi. Imam kita akan bilang, saya menjalankan jamaah saya sesuai dengan ajaranmu Nabi. Siapa saksimu? Ini guru saya, ini guru saya, ini guru saya, sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya jamaah ini sangat amat penting. Mangkul sangat amat penting. Kita sudah di sini. Banyak orang mendirikan jamaah tapi nggak punya imam mangkul, putus saudara. Atau banyak orang punya imam mangkul tapi tidak membawa jamaahnya, tidak mempunyai imam. Piye ati moro nang Nabi? Wong firman-Nya Allah, yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Harinya saya memanggil setiap manusia dengan imamnya. Jazakallahu khairan. Muga-muga maring barokah. Silahkan duduk dicabut bunyi ngungum. Sejamaah ya. Sebelum saya teruskan tentang Yaumul Hisab saudara, ini saya sisipi topik lain, yaitu topik 5 bab. Itu pun saya tidak menyebut semua. Ya, ditulis di topik sisipan 5 bab. Jamaah 5 bab. Yang pertama apa saudara jamaah? Apa bapak-bapak apa yang pertama? Ibu-ibu kayaknya bapak-bapak nggak bisa jawab. Apa yang pertama 5 bab? Gimana? Lo podo gak iso nih tuh wong lanang mbek wong wedok. Apa 5 bab yang pertama saudara jamaah? Hah? Kok podo gak iso kabeh to wong-wong iki? Apa 5 bab yang pertama, coba dijawab yang betul. Mengaji apa? Quran hadis. Mau ngaji apa? Gawe boto. 5 bab itu yang pertama apa saudara jamaah? Lah yang ngono rek, mau ngaji apa? Yang kedua apa? 5 bab.
Saiki sama jawab, ngamal nopo? Ya mengamalkan Quran hadis sudah jamaah. Nek jawab sing kena, ya. Mengaji apa? Quran hadis. Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga apa? Yang keempat? Sambung jamaah secara Quran hadis. Yang kelima? Taat Allah, taat Rasul, taat imam secara Quran hadis. Itu 5 bab. Oke? Ya? Saya akan membahas, ini soalnya agak rawan menurut saya ya, perbedaan antara ngaji dan sambung. Saya tidak bahas yang lain-lain. 5 bab ini adalah murni ijtihad, bukan bid'ah. Sudah tahu kan tadi pagi ijtihad itu apa? Dilihat ijtihad itu apa? Oh. Lawali kabeh ayo. Gak dideres bae. Deres rek ngawur. Apa ijtihad Mas? Senggrong, masukin senggrong. Kebijaksanaan atau policy dalam upaya mengerjakan. Pelan. Ijtihad. Ijtihad adalah kebijaksanaan atau policy dalam upaya mengerjakan atau mengerjakan perintah atau menjauhi larangan Allah Rasul berdasarkan ilmu yang dimiliki. Cocok. Burine. Apa ijtihad itu? Ijtihad adalah kebijaksanaan dalam upaya mengerjakan perintah Allah dan mengerjakan perintah Allah dan Rasul, menjauhi larangan Allah dan Rasul berdasarkan ilmu yang dimiliki. Jazakallahu khairan. Ini 2 MC saudara saya tunjuk. Kone MC ini wis mencelek yo, liyalane tambah mencek kok lho nggih. Tapi ndelala padha bener e, Pak Lur nggih. Jadi 5 bab ini murni ijtihad imam, ya, murni ijtihad imam. Kalau ada orang ngomong, jamaah yang gede-gede ini 5 bab. 5 bab zaman Nabi enggak ada. Sopo sing ngomong nek 5 bab zaman Nabi enek? Siapa yang ngomong? Kita kan enggak pernah ngomong kan? 5 bab di zaman Nabi sudah ada, enggak pernah ngomong gitu. Dan kita enggak akan ngomong gitu. 5 bab ini adalah murni ijtihad imam. Supaya ilmu agama Allah ini jalan dengan cara 5 bab itu. Mengaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, membela Quran hadis, sambung jamaah. Quran hadis, tata Rasul, ambil Quran hadis karena Allah. Saudara jamaah, kalau ada orang ngotot ya, ngotot. 5 bab ini zaman Nabi enggak ada. Sama tanya aja, hei, kamu pedomannya apa? Quran hadis. Apa aja hadisnya? Bukhari, Muslim, Nasai. Saya tanya, Bukhari itu zaman Nabi ada apa enggak? Bukhari zaman Nabi enten apa mboten? Enggak ada, belum hidup. Bukhari itu, kitab hadis Sahih Bukhari itu terwujud ijtihadnya ulama hadis Imam Bukhari dalam rangka apa? Supaya ilmu hadis ini enggak punah. Supaya ilmu hadis bisa dipelajari dengan mudah. Ijtihad. Zaman Nabi enggak ada. Tapi itu murni ijtihad. Apa itu bid'ah? Enggak. Karena apa? Bukhari berijtihad, yang namanya Imam Bukhari Abu Abdullah atau Ismail bin Abdullah, atau Ismail bin Muhammad, sorry. Itu beliau sebagai imam hadis ijtihad supaya peraturan Allah Rasul ini lancar dan murni menulis hadis. Imam Bukhari hafal 300.000 hadis. Umur 10 tahun beliau hafal 100.000 hadis. Umur 10 tahun hafal 10.000 hadis. Sampai akhir hayatnya Bukhari itu hafal 300.000 hadis. Hanya menulis 3.000 hadis sahih. Diulang-ulang di Bukhari itu. Jadi kalau mau nanya, dikit-dikit ada orang, zaman Nabi enggak ada, zaman Nabi enggak ada.
Wong iku kemoncolon para sedulur. Kayak tau urip zaman Nabi ya, Para. 5 bab zaman Nabi enggak ada, sapa ngomong sing enek. Lah saiki Bukhari napa enggak? Ya enggak ada, tapi itu kan hadis Nabi lah. Manjane brengkele para sedulur kita. Kametak wah. Alhamdulillah. So jamaah, wes, saya menggok ke 5 bab ya. Ini saya kasih topik sisipan. Yang 5 bab ini, yang pertama adalah mengaji Quran hadis. Yang keempat adalah sambung jamaah secara Quran hadis. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada bapak dan ibu-ibu semua, sebagai orang jamaah kita wajib ngaji Quran hadis. Tetapi sebagai orang jamaah juga wajib sambung jamaah secara Quran hadis. Mengaji definisinya adalah yang bisa mengajar, yang tidak bisa belajar. Kalau tidak ada yang mengajar atau tidak yang belajar, menderes. Itu kewajiban tiap orang jamaah. Lah, sambung jamaah, lah ini yang penting. Sambung jamaah itu perintah Allah. Ya, dicatat. Sambung jamaah ini perintah Allah, bukan bikinan Haji Nur Hasan. Ya, sambung jamaah ini perintah Allah di dalam surat Nur ayat 6263 sebagai konsekuensi mendirikan jamaah. Apa konsekuensi? Apa konsekuensi niku nggih? Ya konsekuensi. Apa? Akibat. Nah, akibat yang harus ditetapi. Jadi gini ya. Surat Nur itu bunyinya gini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinu. Innal ladzina yasta'dzuna ulaika alladzina amanu billahi wa rasulih fa idza sta'dzanu kali ba'di sya'nihim fadhal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Jadi orang yang disebut orang iman itu adalah orang iman Allah Rasul. Kalau ada amrin jami, maksudnya sambung jamaah, mereka tidak hadir kecuali apa? Izin. Kalau ada orang izin Muhammad untuk tidak datang di amrin jami, itu menandakan dia itu orang iman yang asli. Kalau ada orang izin tidak datang amrin jami karena keperluannya, kemudian kamu izini, kamu harus memintakan ampun orang itu kepada Allah. Karena apa? Sambung jamaah ini sebenarnya punyanya Allah. Kenapa disebut amrin jami? Jadi gini loh. Kalau orang mendirikan jamaah, harus ada amrin jami. Di kalangan kita namanya sambung. Kalau di luar jamaah yang mendirikan keimaman saudara, mereka juga punya sambung. Tapi namanya sendiri-sendiri. Ada yang menamakan halaqah, ada yang menamakan liqa, ada yang menamakan gathering, macam-macam. Kita Bapak Imam memilih kata sambung yang aslinya amrin jami. Nah, para imam kelompok, para imam siapa saja di sini, imam siapa saja imam yang datang dari daerah lain, kalau ada orang izin setingkat kelompok, setingkat desa, setingkat daerah, sebenarnya kita harus ngomong Allahumma ghfir lahu kalau dia laki-laki. Kalau perempuan ya Allahumma ghfir laha kalau tidak langsung. Kalau langsung ya Allahumma ghfir laka. Coba diikuti saya, Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir laha. Itu bahasa fushah, ya. Bahasa fushah. Kalau bahasa amianya yaghfirullahu lak. Yaghfirullahu lak. Semoga Allah mengampuni kamu. Itu perintahnya Allah, tapi perintah Allah ini menunjukkan bahwa sebenarnya amrin jami ini peraturannya Allah. Cuman disebut amrin jami, perkara yang disepakati karena waktu dan tempatnya diserahkan kepada imam dan jamaah di situ. Jadi saudara jamaah, saya nasihatkan kepada semua jamaah di sini ya. Bapak Imam nasihat,
jamaah di mana saja, kapan saja, bagaimana saja keadaannya, supaya memerlukan sambung jamaah di mana dia berada menurut tingkatannya, di kelompok, di desa, di daerah. Karena ini menentukan kita di yaumul mahsyar nanti, saudara. Sampean mengaku saya baiat kepada imam. Saya baiat kepada imam haji kalau sekarang. Kalau dulu aja kalau sebelumnya haji. Sampean datang, beliau tidak tahu keaktifan jenengan. Beliau akan tanya kepada wakil-wakilnya yang disebut oleh Allah itu antum syuhadaullahi fil ard. Kamu adalah saksi-saksi Allah di bumi. Mengaji dengan sambung tidak sama. Setiap jamaah wajib ngaji, cari ilmu, tidak menunggu disambung. Karena amrin jami ini adalah pertemuan yang penting nggak maksiat, oke. Misalnya sambung, hanya diisi nasihat, diisi baca teks daerahan, diisi amal soleh, disuruh duduk cuman drestok, atau suruh omong-omongan yang baik, boleh. Yang penting nggak maksiat. Dan jamaah nggak boleh nuntut. Ini sambung kok nggak ada ngajinya ini. Apa ini sambung apa? Terserah imamnya, yang penting nggak maksiat nggak apa-apa. Kalau zaman dulu saudara sambung itu sing lama-lama nih lur, sambung ten gini daerahan nun sewu nggih. Tembriki cuman Pak tok sing sambung napa? Daerahan zaman Bapak Haji Nur Hasan. Daerahan zaman Pak Haji Nur Hasan sudah maaf, nggak seperti sekarang. Pagi habis subuh itu lari ke mana? Bangsal. Apel dulu lagi ke Bangsal, jabuti rumput. So, saya sama-sama imam daerah, saya lari-lari saudara sama nggak pakai sandal. Karena diajak bapak saya, tapi daerahan nggak ikut. Cuman daerahan semua imam daerah dulu itu teknya cuman kecil segini saudara. Kadang yang suruh nasihat jamaahnya bapak imam, suruh nasihat. Teknya cuman kecil. Saya masih punya teknya itu di apa? Di Quran saya. Teknya cuman sak lembar gini. Amal soleh, nggak ada ngaji, nasihat ini, itulah sambung saudara. Saumpama diisi pengajian, alhamdulillah. Tapi jamaah tidak boleh jaga no ngaji dari sambung. Kalau nggak ada ngaji kan nggak khatam Qurannya. Disambung ini nggak ada ngaji gimana loh? Kalau kamu pengen khatam Quran, jangan jaga no sambung. Ngaji asrama, ngaji nopo atau private, cari mubalek. Sejamaah ya. Saya mendengar ya beberapa cerita karena saya sambung dari ini katanya ya sambungnya itu habis maghrib. Yang habis isya itu cuman Jumat. Kamis malam Jumat. Terus yang datang itu sedikit saudara. Terus di mana saudara jamaah? Di mana letak keaktifan kita? Apa decreasing? Apakah sudah mulai menurun keimanan kita? Kok sambung boleh jadi habis maghrib? Kalau habis isya nggak ada orang datang. Terus habis maghrib pun juga nggak ada orang datang. Padahal sampeyan memerlukan saksi imam sampeyan untuk datang kepada Allah. Dan imamnya nggak bisa bohong. Nggak datang, nggak izin, nggak apa, sebulan belum tentu sambung. Datangnya cuma di Jumat, malam Jumat. Datangnya di belakang ngomong-ngomongan lagi. Hanya dengerin teks. Terus pengen di akhirat nanti lulus. Ora iso prosedur. Sorga tidak bisa dikejar dengan tidur-tidur. Turu-turuan. Ora iso. Saya saudara jamaah ya, yang namanya sambung jamaah itu bagi saya itu sakral. Saya mangkul dari Mbak Juri ini jamaah. Mbak Juri Pak Thaib almarhum. Sambung jamaah itu adalah sakral. Acara kita datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah. Kalau udah ditentukan jam 8 sampai jam 10 malam, ya sudah kita datang. Dimulai atau tidak mulai kita duduk di situ untuk Allah. Bukan untuk siapa-siapa. Karena amrin jami ini menjadi wadah, menjadi tempat untuk para jamaah menyaksikan imam saya aktif, nasihat, ngatur, ijtihad, ya ada di sambung ini. Lah imamnya juga menyaksikan jamaah saya aktif, datang, merlu-merlukan, merlok-merlok nolan teman-teman ini untuk mendatangi acara sambung.
Jadi sambung ini saudara jamaah, apa itu ya? Poin yang paling penting dalam urusan jamaah ini, itu adalah sambung. Jangan meremehkan sambung. Apalagi para pengurus-pengurus. Saya ya, paling tidak suka saudara jamaah, kalau ada pengurus musyawarah pas sambung. Karena apa? Sambung jamaah itu, setiap orang jamaah wajib sambung jamaah. Sekarang saya tanya, imamnya jamaah apa mboten? Nun jauh ibu-ibu, imamnya jamaah apa mboten? Wakil imam jamaah apa mboten? Kaune jamaah apa mboten? Organisasi bapak-bapak jamaah apa mboten? Jamaah. Lho kok enek prosedur wayahe sambung organisasi musyawarah dhewe, 4S musyawarah dhewe, gak sambung. Lah apa dhewe ora jamaah? Dipikir yang betul saudara jamaah, dipikir yang betul. Walah kalau ngadain musyawarah sendiri itu kan banyak kerjaannya, ya sepanjang golek swarga ngono kuwi para sedulur. Cari surga seperti itu. Orang enek mandeke. Saya heran orang pengen masuk surga kok tidur. Saya juga heran orang lari dari neraka kok sempat tidur. Kan ngendikane ngoten kan, Lur? Saya heran orang mencari surga kok sempat tidur. Tapi saya lebih heran lagi orang lari dari neraka kok sempat tidur. Pak, bagi saya saudara jamaah, sambung itu acara sakral. Sakral itu apa balur? Sesuatu yang Masya Allah saudara. Sesuatu yang ya harus datang dengan hati yang sungguh-sungguh, ya wudu, ya atau pakaian bersih, tepat waktu, nggak mau telat, di situ khusyuk untuk Allah. Itu acara sambung. Ini jangan luntur dari jamaah. Di sana-sana itu yang dikagumi yang ini lah tuh sambungnya hilang para sedulur. Terus piye nek sambungnya hilang? Imame gak enek, wakile gak enek, 4S gak enek, jamaah gak enek, sing enek mek mubaleke tok terus piye? Dikemanakan jamaah kita saudara jamaah? Gimana bisa eksis jamaah kita kalau sambung jamaah hilang? Mestinya kalau sambung sak gading kidul, masjid ini bek mestinya saudara. Kemana orang-orang itu? Apa lihat TV? Apa alasan capek seharian kerja? Orang yang alasan capek seharian kerja sibuk itu pilihannya dia sendiri. Orang kena gaya alasan. Saya ini sibuk, istri saya 4. Kesana misalnya. Lalu kan dia pilihanmu toh. Jangan dipakai alasan untuk tidak sambung. Saya ini sibuk. Pagi sudah ke sawah, buka banyu, nutup banyu. Siang dikit ke pasar, belanja. Siang dikit masak untuk anak saya nganterin sekolah apa. Siang ngurusin ini, sampai petang tuh saya udah capek, mau sambung malas. Yang nasihat itu saja. Lah sampean pandangannya yang nasihat, yang ngaji. Sampean datang sambung itu untuk Allah. Bensin mangkul iku merem, bensin mangkul iku ngladur, ben apa? Saya datang untuk Allah. Bukan orang yang nasihat ini, bukan imam ini, bukan ini. Saya datang untuk Allah. Esit, padang sampean para sedulur. Saged dipahami napa mboten lho? Sambung niku penting. Siapa imamnya? Harus kita minta saksi. Perlu saksi, bukan karena imam itu. Tapi kita perlu saksi, orang itu menyaksikan kita baik. Kita sambung, kita aktif, kita involve. Urusannya apa? Di yaumul mahsyar saudara jamaah. Kalau sampai yang ditanya oleh Allah, imammu sopo? Haji saksimu sopo? Imam kelompok iki, saksine sopo? Imam desa iki, saksine imam daerah iki. Data imamnya mau gak? Senes niki jamaah kula tapi mboten aktif. Sambung mboten ketok, ngaji pun ketok, nek diperintah gak taat, dipanggil gak mau datang, dinasehati berengkele. Well, terus sampean yaumana du'u kulla unasim bi imamihim. Harinya saya memanggil manusia dengan imamnya. Apa yang akan kita kerjakan di hadapan Allah saudara jamaah? Kalau Allah murah sampai dihisap, kalau enggak murah saudara jamaah dimasukin neraka.
Na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara jamaah ya, imam itu wajib dihormati. Siapapun dia. Kelompok wakilnya, desa wakilnya, daerah wakilnya, imam yang kita baiat wakil-wakilnya harus dihormati. Siapapun dia, maksud saya bekas pembantu kita, bekas teman kita, buruh kita, dulu yang ngajakin kita, menantu kita, makanya ikut kita. Dia adalah imam yang harus dihormati, ditaati, didengar. Bapak-bapak, karena itu kunci saudara, beliau itu kunci kita. Sejamaah imam itu ya, kayak ini loh. Halo, lihat ini. Ini saudara jamaah ya, saya pakai usap, nggak apa-apa. Tapi ini kertas saudara jamaah saya tulisi Bismillahirrahmanirrahim. Berani nggak sama untuk sisi? Ora wani. Imam itu manusia biasa. Ditunjuk jadi imam kelompok, ditunjuk jadi wakil, ditunjuk jadi imam desa. Itu sudah ditulis oleh Allah imam. Imam yang harus dihormati dan ditaati. Siapapun orang itu, kalau sudah jadi imam, ya dihormatin. Mantu kita dihormatin. Bekas pembantu kita dihormatin. Ilmunya lebih rendah dari kita, dihormatin. Karena imam kita. Man akramahu akramahullah. Wa man ahanahu ahanahullah. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kinten-kinten ngertos saja nggih? Supaya kita bisa lulus dihisab oleh Allah, kita harus menjadi orang jamaah yang aktif. Disaksikan oleh imam kita yang baiat itu menerima kita. Kemudian imam baiat kita bisa membawakan Nabi dengan mangkulnya. Setelah dengan Nabi saudara jamaah, baru kita masuk yaumul hisab. Mas Soleh berdiri semua sebelum bicara tentang hisab. Ayo, tangannya taruh di pinggang. Ongkek kanan, ongkek kiri. Teman depannya dipijitin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Silakan duduk kembali. Terus nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Saudara jamaah, setelah orang itu lulus yaumul hisab, yaumul mahsyar, dia akan masuk di yaumul hisab. Hisaban ini aslinya saudara jamaah, kalau kita dihisab betul, nggak akan ada orang yang bisa lolos. Halo? Kalau kita dihisab betulan saudara jamaah, nggak akan orang itu bisa lolos. Aisyah tanya ke Nabi, sampai-sampean juga gitu Nabi? Iya, meskipun saya. Lah terus gimana Nabi? Nabi menjawab, fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi kita akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Sejamaah, hisaban ini panjang ceritanya sejamaah. Tapi yang penting, hisaban ini mudah-mudahan Allah menghisab kita dengan hisaban yang mudah. Setiap orang kalau dihisab sungguh-sungguh nggak akan ada yang bisa lolos. Akan kurang amalannya untuk bisa masuk surga. Tapi Allah menjanjikan fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Saudara jamaah, di alam hisab ini ada beberapa cerita hadis ya, ada beberapa cerita hadis yang menerangkan itu. Ada orang itu dipanggil Allah sini, ya dipanggil. Terus oleh Allah ditutupi selendangnya Allah. Terus dibilangin, lihat ini amalan-amalanmu. Kamu kan pernah dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Halo? Halo? Ada orang dipanggil oleh Allah, dibilangin, hei, kamu kan pernah dosa ini, dosa ini, dosa ini kan? Iya ya Allah. Tapi ditutupi selendangnya Allah. Ini semua saya maafin. Karena kamu dulu suka memaafin orang.
Karena kamu dulu memudahkan orang. Karena kamu dulu mudah meminta maaf ke orang. Karena kamu dulu memudahkan orang-orang yang punya utang kamu. Terus kamu datengin, wah mboten enggak ada, yes besok enggak apa-apa. Yes tak halalno separuh. Sekarang kamu dah sana masuk surga. Ada orang gitu saudara. Seperti yang saya ceritakan kemarin saudara jamaah, ada orang itu masalah saudara. Sebenarnya urusannya banyak, tapi ada orang yang oleh Allah hisab langsung bilang, udah sana ke sana, gak perlu dihisab. Dihisab tapi hisaban yang mudah, sangat mudah. Karena apa? Yang itu loh, setiap hari dia itu bilang, ya Allah hari ini siapapun yang berbuat salah ke saya, sudah saya maafkan. Dan kalau ada saya berbuat salah ke orang, ya Allah bila orang itu bisa longgar hatinya memaafkan saya. Tiap hari bangun tidur dia begitu. Itu oleh Allah itu langsung dimasukin surga. Tapi wabot jarene arane nek sing arek itu, hei, gampang nyepuro, wabot cak, ngono. Wah, lha iku kisapane urusane duwawa niku ngen Rasul. Terus yang tragis lagi saudara jamaah ya, yang tragis itu hadis muflis. Ini tragis sekali. Hadisnya itu ya ada orang itu datang pahalanya sak gunung. Dihisab oleh Allah jelas lolos. Wah, pahalanya segini banyaknya. Mau nyebrang jahanam itu loh jamaah. Mau nyebrang jahanam dicegat oleh Allah. Nanti. Nanti tunggu dulu. Dipanggil si A, si B, si C, si D, F, G, H, I sampai Z saudara cuecer. A1, A2, A3, A4, A5. Terus orang ini sebenarnya amalannya banyak saudara. Satu datang, plek. Ini yang pahalanya banyak. Si Fulan, ini dulu make sandalmu dari masjid, nggak sengaja salah, tapi nggak mau ngembaliin. Nah, sekarang kamu minta apa? Ini mau masuk surga ini. Walah. Saya nggak akan minta sandal ya Allah, saya nggak perlu sandal. Kan nggak perlu sandal di sana jamaah. Lah apa yang kamu minta? Saya minta kebaikannya orang ini. Diambil oleh Allah, dikasihkan kadar kiranya. Dah, plek. Terus ada lagi orang datang sampai jajar 50 orang. Ini dulu ngerasani kamu, nggak obat, nggak ngomong, nggak minta islah. Gimana? Kamu pengen ngerasani dia? Ya nggak perlu ya Allah, ngapain ngerasani? Saya minta kebaikannya ya Allah. Dapat lagi. Ini dulu minjem, ngomongnya minjem terasi, lombok, nggih, sabun, odol, hati-hati Rasulullah. Akadnya itu harus akadnya harus jelas. Minjem sabunnya, kudu balekno Rasulullah. Sampai orang iman itu sampai gudik itu, kata syaukah, sampai sejengkal kayu kering itu loh. Kalau ngambil dari orang iman di hari kiamat nanti akan ditanya. Ini dulu pernah pinjam kamu pulpen, nggak dikembaliin, nggak islah. Gimana? Kamu perlu pulpen? Nggak ya Allah, saya pengen kebaikannya orang itu diambil. Sampai orang ke-25 saudara jamaah, amalan sak gunungnya habis. Tapi yang ngantri masih banyak. Ini dulu pernah salah ke kamu, belum minta maaf, belum islah, belum apa. Gimana? Wah, saya minta kebaikannya. Kebaikannya dia udah habis. Ya udah, kejelekan saya diambil. Diambil, ditaruh di situ. Sampai orang ke-50 ini mulai 25 sampai 50, setiap kejelekannya ditumpuk. Asalnya bawa kebaikan sak gunung, terus jadi kejelekan sak gunung. Allah mengatakan muflis, disaduk mlebu neraka Rasulullah. Iku wong jamaah, wong iman, wong sing duwe imam, wong sing lulus hisapan. Kalau orang yang enggak lulus hisapan enggak usah dikituin, langsung ke neraka. Yang begini-begini ini orang yang lolos saudara jamaah. Ya kita-kita ini ya di masjid ini loh. Makanya kalau salah-salah dengan siapa sebenarnya islahkan. Minjem opo zaman tahun biyen, minjem apa? Islahkan. Saya diceritai ibu saya saudara jamaah waktu saya pulang dari Amerika. Enggak tahu siapa di sini ya. Tapi cerita ini jangan marah kalau yang melakukan ya. Cerita ini menurut saya ya, orang itu punya niat baik. Saya doakan mudah-mudahan Allah paling mengampuni dan diterima oleh Allah. Orang itu datang, saya pulang dari mereka tahun 96 saudara.
Ibu saya itu cerita, kemarin itu ada orang datang ke saya, ngembalikin uang 700 rupiah. Mbak Tin, kaji mau Mbak Tin, kalau baliakan nyotron niki. Oh, aku balikno duit Mbak Tin yo. Aku biyen utang 700. Lah biyen niku tahun pinten, Mak? Tahun 98 pas asrama putri. 68 saudara jamaah uang 700 rupiah niku kadang nggih. Saged tumbas jagung, kerupuk ngoten saged. Napa kira-kira tumbas waktu niku? 700 rupiah tahun 68 apa? Pokoknya di bawah 6 itu saudara, 6 bulan. Bahasa asrama-asramaan itu. Apa? Kenapa? Tahun 68, 700 rupiah. Hah? Kambing 1. Pokoknya kalau menurut ibu saya itu ya lumayan banyak. Tahun 68, pokoknya sebelum 68 itu uang 700 rupiah itu datang ibu saya tahun 96 apa berapa itu datang. Ibu saya cerita bahwa terus Mbak Tin niki islah nggih niki utang kula biyen. Ya udah bunti Mbak. Diambil 700. Halal nggih, halal. Ibu saya masuk rumah, pakai baju, pakai kudung, masuk masjid itu terus uangnya itu dimasukin di kotak. Kotak masjid pokoknya nggak tahu di mana. Pulang ibu saya. Saya bilang terus, ya ini nasihatin saya. Yang ini gile, 700 iki nek aku njaluk. Kalau saya minta bunganya sesuai dengan zaman dulu haram. Orang ini udah niat baik. Supaya bisa berbunga dengan benar-benar, saya masukin kotak karena 700 saya mau beli apa ini? 700 rupiah untuk beli apa? Caranya gitu, dapat uang 700, bawa ke masjid, masukin kotak, dilipatkan oleh menjadi 700, dilipatkan ila Masya Allah. Tapi saya belajar betul dari ibu saya ini, Masya Allah. Super cerdas, menurut saya saudara jamaah itu super cerdas. Nggak marah, nggak apa, datang ke masjid, dimasukin kotak, minta double kepada Allah. Dan ini dua islah. Saya dipahami saudara jamaah. Makanya jenengan kalau ada urusan apa-apa dengan siapa saja, islahkan dulu. Diislahkan saudara jamaah. Jangan takut di sini malu, takut, tapi di akhirat nanti jadi perkara. Tahu ngerasani, tahu ngelokno, tahu menjatuhkan, tahu menfitnah, apa datangin. Mohon maaf saya. Dan gini ya, ini masalah tobat ya. Wis boleh nyimpang mana masalah tobat dulu. Ini topik tersendiri sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya singkat aja. Tobat itu aslinya kepada Allah. Halo? Tobat itu aslinya siapa? Kepada Allah. Bukan kepada manusia. Misalnya saya ngerasani cak. Aku cak ngerasani sampean cak ngini. Wis aku tobat nang Gusti Allah tak seksekno sampean yo. Sampean sing longgar ati. Umpama mohon maaf ya, cak. Kali itu aku. Saya dengan cak enggak ada urusan saudara jemaah. Kali itu urusannya cak. Tapi saya sudah tobat kepada Allah. Karena yang membuat peraturan nggak boleh ngerasani itu siapa? Allah. Kita tobat kepada Allah, kepada cak. Cuma mempersaksikan. Kecuali kalau saya ngambil barang. Cak. Barang sampean tak jupuk biyen, tak ijoli iki yo. Ya wis gak apa-apa. Sama mau wis gak gelem. Wis tak ijoli sing luwih meneh. Gak gelem, tapi aku tobat nang Gusti Allah iki sama terima gak apa-apa, gak sama terima gak apa-apa. Kita berarti sudah clear aslinya kepada Allah. Karena apa? Mengambil barangnya cak ini itu larangan Allah. Bukan larangannya cak, larangannya Allah. Lah, saya sudah mengembalikan. Lah, perkara dia ridho atau tidak ridho, itu urusannya cak. Saya sudah tobat dan saya sudah usaha sampai saya libatkan 100 cak ini wis gak wis pokoknya tak tagih nduk dina kiamat. Ora iso. Soalnya sudah diislahkan di sini. Ngerti apa batin Pak Dulur? Jadi tobat itu ya misalnya ngelokno, ngerasani apa saja. Ya. Sudah minta maaf orangnya, tiada ampun bagimu. Well, itu urusan kamu. Saya sudah tobat, saya sudah minta islah.
Kamu nggak mau ya sudah. Di hisapan nanti kita enteng, saudara. Sebab tobat itu aslinya kepada Allah. Lah Bapak Imam, saudara, mensyaratkan tobat itu ada 4. Pertama, mengakui kesalahan, membaca istighfar, berjanji gak akan ngulang, sanggup menunaikan kafaroh. Ini ternyata Syekh An-Nawawi, saudara jamaah, sudah menulis seperti itu. Kan banyak sekarang tuh orang-orang yang ngaku Salafi Indo itu. Wah, tobat itu karang Haji Nur Hasan itu. Teori dia untuk menumpuk duit. Nggak ada itu, orang-orang dulu nggak ada yang namanya surat tobat-tobat, nggak ada. Jangan buka di sarahnya Syekh An-Nawawi, saudara jamaah. Yang namanya tobat itu, beliau menyebutkan ada 3. Mengakui kesalahan, membaca istighfar, dan berjanji nggak akan ngulang. Lah, kalau ada Syekh mengatakan, Syekh Nawawi itu yang menafsirkan itu loh. Yang menafsirkan Muslim. Tafsir Muslim itu ada namanya tafsir apa? Syarh An-Nawawi. Syarh An-Nawawi. Syekh Nawawi itu menerangkan, dan beliau itu mangkul. Lah Bapak Imam juga mangkul sama istilahnya dengan Syekh Nawawi itu. Bapak Imam ditambahin, saya yakin ada Syekh lain yang mengatakan harus dengan kafaroh. Karena setiap ulama itu kan ada apa? Ijtihad dan pendapatnya sendiri-sendiri, tapi berdasarkan ilmu yang dimiliki. Bapak Imam membuat itu nggak ngawur, saudara. Ada yang ditiru sebelumnya. Sanggup menunaikan kafaroh desit. Terus saudara jamaah yang perlu semua jamaah perhatikan ya, terutama para pengurus. Ini memang gangguannya iblis, saudara ya. Kalau ada orang tobat dari kesalahan, itu berarti dia lebih mulia daripada orang yang salah tapi nggak mau tobat. Tapi kenyataannya kalau ada orang tobat, misalnya tobat, mohon maaf ya, ada tobat zina atau tobat pelanggaran dengan perempuan bukan sampai zina, itu yang ngolok-ngolok, saudara, wis malah imamnya ngomong, "Loh, drop nih lho. Kelakuannya kayak gini." Padahal ibu minadzam kamala dzambala. Orang yang tobat dari kesalahan berarti seperti enggak dosa lagi. Oh, itu dikirim ke Wonosalam, kena kafaro itu. Padahal dia tobat itu lebih mulia daripada ribuan orang jamaah yang salah enggak mau tobat, takut dinilai orang ke Wonosalam. Orang tobat itu mulia, saudara jamaah. Kalau udah tobat ya sudah. Tapi saudara, karena iblis nggak suka dengan orang tobat tuh dihina-hinakan, saudara. Lah kita itu kadang kerasukan itu, saudara jamaah. Kalau orang tobat tuh disisi-sisiin, loh, kena Wonosalam biar nih, kafaro gitu biar. Justru kalian syukur, alhamdulillah orang ini, masya Allah, mau tobat. Berapa banyak jamaah yang, mohon maaf ya, melakukan pelanggaran nggak mau tobat. Malu karena takut kafaro dikirim ke Wonosalam. Karena memang setan gitu, saudara, nggak mau orang itu tobat, sehingga orang tuh dibuat kalau orang tobat tuh diolok-olok, disisih-sisihkan. Nah, wis tobat ya wis berselur. Kayak Cak Doir itu loh, yang saya ceritakan kemarin, logika agama, saudara jamaah. Imam desa dikasih duit untuk bangun masjid, dipakai bangun rumah, rumahnya dijual, duitnya untuk transmigrasi. Kan wis nonggomen niku berselur nggih. Cak Doir jawabnya cuman, ya kalau ketemu dinasehatin supaya tobat, udah. Finish. Nah nanti kalau nggak ketemu gimana? Ya wes ben. Lah itu kan nggak kapok. Lah iya, wes kon tobat. Nek ketemu ya wes. Lah terus masjid saya bagaimana? Ya masjidmu dibangun. Lah duitnya mana? Ya tak kei. Insyaallah jemaah. Ya kadang kita ini ya dengan orang tobat itu kadang diceng terus para saudara jemaah. Padahal sudah tobat ya sudah saudara jemaah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang mau tobat itu berarti enggak punya dosa. Lebih baik, mohon maaf ya, kalau di umpama yang tobat-tobat ya, seumpama dipermalukan, lebih baik tobat dipermalukan di bumi ini daripada nanti akhirat zaman tobat. Oh, enggak tobat di dunia, di akhirat dipermalukan oleh Allah. Bawa amalan banyak tapi hancur. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga Allah paling barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.